Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kontainers, rahimakumullah dimanapun berada. Kembali lagi kita di kesempatan sore hari ini dalam program Talkshow spesial Ramadan 1446 Hijriah bersama dengan Radio Kontiki, kerjasama kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Di kesempatan tahun hari ini pastinya Kementerian Agama mengangkat tema perkuat nilai keimanan dan kebangsaan di bulan penuh berkah. Dan program ini akan hadir setiap sorenya dari pukul 16:45 waktu Indonesia Barat di ruang dengar Anda. Dapat Anda dengarkan melalui radio kesayangan Anda di 101,2 FM Banda Aceh atau di via YouTube channel atau melalui YouTube channel kita di official Radio Kontiki dan streaming kita di Radio Kontiki Banda Aceh. Pastinya setiap sorenya akan menghadirkan narasumber yang memberikan pencerahan pastinya untuk seluruh pendengar rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah di kesempatan sore hari yang sangat berbahagia ini kita sudah kehadiran ada Ustadz Iswar MAG yang akan membahas tema kita yaitu ikhlas dalam beribadah. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di kesempatan sore hari ini Ustadz? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik Ustadz. Rasanya kalau lihat Ustadz Iswar nih cerah selalu gitu ya. Wah ini milenial sekali ya, muda sekali, secerah cuaca kita Ustadz. Nah di kesempatan sore hari ini Ustadz mengenai bagaimana ikhlas dalam beribadah. Apa materi yang ingin Ustadz sampaikan kepada seluruh pendengar di rumah? Kami persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para pendengar radio Kontiki rahimakumullah. Insyaallah sore ini kita akan melihat sedikit tentang ikhlas dalam beribadah. Ikhlas, apa itu ikhlas? Ikhlas itu secara lughah, secara bahasa itu berasal daripada akhlasa. Akhlasa itu berarti jernih. Jernih, bersih seperti air mineral lah. Jadi dia tidak terkontaminasi dengan pewarna, tidak terkontaminasi dengan benda-benda zat lainnya. Dia utuh, murni dia. Akhlasa. Dalam agama dikenal dengan ikhlas. Satu kata yang sangat simple, sangat mudah diucapkan oleh semua orang. Tapi tidak kebanyakan orang yang mampu mengamalkan kata tersebut. Enak, saya ikhlas. Tapi bagaimana pengamalannya terkadang tidak sama dengan ucapan dengan perbuatan. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kita itu diperintahkan beribadah kepada Allah harus dengan ikhlas. Dan hunafa, lurus dia, tidak bengkok kanan, tidak belok kiri. Artinya tidak karena sesuatu dan lain hal, tapi murni lillahi ta'ala. Nah, inilah ujian, inilah yang mungkin ada kaitannya dengan hadis Jibril yang terkenal ya, ketika malaikat Jibril menyerupakan diri seorang pemuda tampan, baju putih, jubah bersih, rambutnya hitam mengkilat, datang ke majlis Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu pun yang tahu. Nabi tahu, langsung duduk di hadapan Nabi Muhammad. Ini sang malaikat Jibril ini. Ada 4 pertanyaan di situ. Yang pertama terkait masalah mal islamu, mal ihsanu. Yang ketiga ada tadi mal Islam, mal iman. Yang ketiga mal ihsan. Nah, apa itu ihsan? Inilah yang kita bacakan. Apa arti ihsan? Nabi menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau bisa melihat Allah. Tapi jika engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah pasti melihat dirimu. Ini kan di dalam hal ini kita dituntut ikhlas dalam artian ihsan itu kan berbuat baik. Berbuat baik tidak mengharapkan pujian dan imbalan dari siapapun. Jadi kita dalam beribadah ini yang paling penting itu ikhlas. Karena seseorang itu diterima ibadah atau tidaknya dilihat bukan dari banyaknya kualitasnya, tapi dari lihat kualitas, yaitu
keikhlasan. Seberapa besar nilai ikhlas, itulah yang Allah ambil. Ini kan puasa ini juga salah satu momentum, salah satu ibadah yang langsung diberikan ganjaran pahala oleh Allah. Sesuai dengan satu hadis kudusi, apa kata Nabi Muhammad? As-saumuli ana ajizi bihi. Puasa itu untukku, kata Allah. Saya sendiri yang langsung memberikan balasan kepada dia. Nah, ini dalam teks hadis ini seakan-akan Allah itu butuh kepada kita. Butuh kepada puasa kita. Ternyata bukan. Maknakah kalimat al-saumuli ana ajizi bihi, puasa itu untukku? Ini mengandung makna bahwa karena puasa itu dia yang tahu orang berpuasa itu tidak, dia orang si shaim tersebut dengan Allah. Ya. Kalau kita berpuasa, misalnya kita boleh menipu manusia, buat pura-pura lemas, padahal maaf cakap baru selesai makan 2 piring di kamar, kunci pintu. Kita boleh beli, boleh, tapi Allah nggak bisa ditipu. Dan seberapa besar kadar pahala yang Allah berikan, itu sesuai dengan keikhlasan, nilai ikhlas dalam diri seseorang itu. Jadi sangat apalagi zaman sekarang ini kan, selama media sosial, handphone, yang smartphone di tangan manusia, ini merupakan siapapun kena ini. Tidak mesti orang awam, bahkan orang alim pun bisa termakan ini dengan fitnah handphone ini. Ini salah satu yang dampak negatifnya itu adalah ketidakikhlasan. Ini satu-satunya kan dengan memamerkan. Ini kan lawan ikhlas itu kan ria nih, menampakkan. Terkadang mungkin ketika menjelang berbuka puasa, diambil handphone, dia rekam itu makanan di atas meja, maka atau di manalah bersama segala macam itu. Posting, dibuat video ini, diposting di status di media sosial. Nah, mungkin bagi dia biasa saja, dia pasti tersirat, terbesit dalam dirinya, pasti ada ujub di situ. Pasti ada sifat sombong di situ. Ini kan menghanguskan pahala puasa kita. Ini harus kita, makanya sangat berat itu memang. Kita punya kekuatan untuk menampakkan ria. Kita punya media untuk menampakkan, untuk menghilangkan ikhlas itu punya potensi besar dalam diri kita, siapapun itu. Cuman kita tahan, jangan sentuh. Maka kelihatannya sepele, tapi dampaknya sangat luar biasa. Oleh karena itu, para pendengar Radio Kontiki rahimakumullah dimanapun Anda berada, di sore yang sangat berbahagia ini, mari kita semua nih, bukan saya saja, tapi semua kita ini tanamkan nilai ikhlas yang sebetul-betulnya. Karena percuma kita ibadah kalau tidak ada nilai ikhlas. Dan itu dia. Jadi bagaimana untuk mendapatkan ikhlas itu? Yang pertama, kita harus yakin dan percaya bahawa Allah itu melihat kita. Kita jangan lihat penilaian orang, tapi lihat kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, seikhlas apapun itu, Allah Maha tahu, Allah yang menilai. Cukuplah Allah sebagai yang menghisap kita. Kalau itu sebagai jaminan tolak ukurnya, maka insyaAllah keikhlasan itu pun akan muncul dalam segi ibadah apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, menarik sekali pastinya pembahasan kita di kesempatan sore hari ini untuk seluruh kontiners rahimakumullah dimanapun berada, tentang bagaimana tadi Ustadz Isron menyatakan ikhlas dalam beribadah. Ini benar tadi Ustadz sampaikan, Ustadz, ya, ternyata walaupun kita sudah beribadah, terkadang melaksanakan kegiatan apapun, terkadang tolak ukur ikhlas itu belum tergambarkan nih untuk seluruh pendengar dimanapun berada. Kita akan segera kembali untuk seluruh pendengar dimanapun berada pastinya di kesempatan sore hari ini, menemani program Talkshow spesial Ramadan 1446 Hijriah bersama dengan Ustadz Iswar MAG, kerjasama Radio Kontiki dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh di kesempatan sore hari ini. Masih membahas tentang ikhlas dalam beribadah, jadi jangan kemana-mana, kita lewati selingan berikut ini.
Kembali kita dalam program Talkshow Spesial Ramadan 1446 Hijriah. Pastinya masih bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama di kesempatan sore hari yang sangat berbahagia ini. Untuk menemani seluruh pendengar dimanapun berada dalam program Talkshow Spesial Ramadan 1446 Hijriah. Kanwil Kemenak Provinsi Aceh hadir menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Masih bersama dengan Ustadz Iswar MAG dengan materi kita yaitu ikhlas dalam beribadah. Setelah apa yang Ustaz sampaikan tadi ternyata benar Ustaz sulit sekali rasanya gitu Ustaz ya, walaupun ya ibadah terus-terus terkadang ada sifat ria atau hal yang ingin ditonjolkan gitu ya kepada orang lain Ustaz. Ini kira-kira Ustaz apa yang harus kita lakukan untuk meraih ikhlas ini sendiri Ustaz? Ada tidak metode-metode khusus yang Ustaz sampaikan? Dilanjutkan materinya Ustaz, disilakan. Baik. Para pendengar radio Kotiki rahimakumullah. Mungkin ada beberapa tip ya cara agar kita menumbuhkan rasa keikhlasan dalam beribadah yang ini memang dituntut kita dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Yang pertama kita harus berdoa tentunya. Karena berdoa itu kan untuk sebagai tanda kita tidak sombong. Jangan semua itu karena kita sendiri, bukan. Itu apa yang kita lakukan berhasil tidak itu karena ada campur tangan Allah di situ. Semua itu baik, termasuk dalam hal ikhlas. Ya. Karena itu memang masalah mainnya, masalah hati. Kita minta doa perlindungan, bantuan kepada pemilik hati. Kan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah tetapkanlah hati saya ini dalam beribadah dan taat kepadamu. Ini yang dituntut yang pertama sekali berdoa. Berdoa, minta kepada Allah agar diberi keikhlasan dalam beribadah. Terus. Ya, ini menunjukkan bahwa kita harus mengakui diri sendiri kita tidak ada kekuatan apapun untuk ikhlas kalau nggak ada minta bantuan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengingat kebesaran Allah. Mengingat kebesaran Allah. Okay, kita dituntut berzikir itu kan salah satunya lafaz zikir itu kan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Jadi harus ada dalam benak kita, dalam kepala kita bahwa selain Allah itu kecil. Yeah. Yang besar itu cuma Allah. Kalau kita sudah meyakini itu meyakini yang besar itu cuma Allah, yang lain semua kecil. Nah, otomatis kita tidak lagi beribadah atau melakukan hal yang baik lainnya bukan karena manusia. Karena manusia itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Nah, dia tidak bisa memberikan pahala dan dosa. Tapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan semua itu. Jadi ingat kebesaran Allah. Semua Allah yang mengatur. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah kita harus bergaul, berteman kepada orang-orang yang ikhlas. Kita kan bisa menilai seseorang sebenarnya, apalagi muslim, firasat muslim itu kan bisa melihat. Memang mudah sekali ini. Kita bisa melihat orang ini ikhlas orangnya. Dari segi dia berkata-kata, dari segi dan kita juga bisa melihat langsung bagaimana sikap dan perilaku dia dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau dapat ini, tanya sama dia, trik kepada dia nih. Bagaimana caranya? Kemudian terus berteman dengan dia. Ini pasti nih bau parfum dia akan mengalir ke kita nih. Nah, makanya kita ada orang bilang kita ini banyak orang berpengaruh itu karena lingkungan. Memang tidak selamanya statement ini benar, ya kan? Karena ada orang dayah sebelah kanannya, masjid sebelah kirinya, tapi dia maksiat nomor satu dia. Nah, tempat dia. Itu bukan jaminan, tapi yang membuat orang itu berpengaruh atau tidak dirinya sendiri sebenarnya. Kemana dia arahkan dirinya. Kalau dia beralah kepada orang-orang yang soleh, orang ikhlas, otomatis dia juga akan terpengaruh dengan itu. Ya, kemudian selanjutnya agar kita memunculkan amalan agar ibadah kita ini ikhlas, sembunyikan amal ibadah kita. Nah, ini dia. Jadi amalan yang kita lakukan itu kalau bisa jangan sampaikan orang yang lain. Sembunyikan. Yang kita sembunyikan inilah muncul ikhlas karena Allah.
Karena lawan daripada ikhlas itu kan ria, menampakkan. Ya. Ya, memang berat, apalagi zaman sekarang kan sembunyikan. Itu kalau orang sudah berhasil sembunyi, bahkan banyak kisah-kisah sahabat dulu kan, setiap malam bahkan seorang pemimpin membawa makanan di tengah malam, ditaruh di pintu rumah-rumah orang yang miskin. Tidak ada satu pun yang tahu siapa ketika pagi sudah ada makanan. Nah, kapan ketahuan saking disembunyikan amalannya itu? Ketika dia sudah meninggal. Begitu dia sudah meninggal, begitu dimandikan ada bekas merah lebam saya di pundaknya. Orang baru berpikir, oh kenapa nih bro? Sepertinya dia ini yang bawa makanan, disembunyikan ini. Ya, kalau orang kita sudah meninggal, nggak apa-apa orang mau menilai, kita kan sudah selesai dengan dunia ini. Ya, kalau bisa istri kita saja nggak tahu itu amalan kita. Sembunyikan sembunyi-sembunyi seperti orang bersedekah. Bersedekahlah kamu sebelah kanan, kalau bisa yang kiri jangan tahu. Ini kan ada kisah menarik ini. Dulu ketika pada masa Nabi Muhammad, Nabi sampaikan di majelis ilmunya sampai kepada para sahabatnya, sebentar lagi datang calon penghuni surga. Ya, calon datang penghuni surga. Ini kan sahabat pada bingung, ini siapa dia? Apakah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Tidak. 4 orang sahabat senior ini ada di dalam majelis itu. Tapi siapa juga? Tidak lama kemudian datang seseorang, pakaiannya biasa aja, pakai sandal di tangannya, masuk masjid. Orang berpikir, ini orangnya kayaknya nih. Hari selanjutnya Nabi juga mengatakan yang sama, sebentar lagi datang calon penghuni surga ke sini. Orang pada bingung, siapa nih? Apakah orang kemarin? Ternyata betul, orang kemarin. Terus hari yang ketiga juga Nabi mengatakan yang sama, sebentar lagi datang calon penghuni surga ke sini. Ternyata yang datang betul dia lagi. Ternyata dalam majelis ilmu itu ada satu sahabat Nabi yang penasaran, masa sekarang itu kepo. Dia ingin tahu siapa dia ini. Wah, hebat kali dia sampai Nabi menjamin dia penghuni surga. Pasti dia penghuni surga karena Nabi yang sudah mengatakannya. Akhirnya dia pun cari akal bagaimana caranya. Saya harus tinggal di rumah dia. Ingin mengintip apa dia, amalan dia. Dia pun pura-pura cari akal. Pergilah ke tempat rumah ini. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Dia pun pura-pura ini alasan, boleh nggak saya tinggal di rumahmu, saya lagi cekcok berantem dengan istri saya. Ya, padahal itu tidak ada, akal-akal dia aja. Boleh saya nggak tinggal di rumahmu 3 hari aja? Oh boleh. Ya. Kan berbohong demi kebaikan nggak boleh kan? Untuk mencari kebaikan, amalan. Oke, malam pertama, hari pertama belum ditemukan apa amalan dia nih. Kok biasa aja saya lihat nggak ada nih. Dia nggak tanya langsung, selesai hari terakhir bertanya. Terus malam kedua, hari kedua Pak Iga tanya, juga belum ditemukan. Ini makin bingung nih sini. Apa juga Nabi bilang dia penghuni surga, kok saya lihat amalannya sudah nggak ada, biasa-biasa aja sih. Malam ketiga, hari ketiga pun juga sama. Akhirnya tibalah waktu berpisah, janji cuma 3 hari. Pak, saya minta izin sudah sampai tiba saatnya kita berpisah 3 hari. Tapi maaf Pak, beribu kali maaf. Sebenarnya saya tidak cekcok berantem dengan istri saya. Cuman 3 hari yang lalu Nabi menyampaikan kepada kami, tidak ada dirimu, membawa dirimu ini engkau calon penghuni surga. Nabi yang mengatakan itu pasti betul. Saya termasuk salah satu yang penasaran nih. Siapa dirimu, apa amalanmu? Tolong jawab. Saya nggak temu 3 hari 3 malam di rumahmu. Apa jawaban sang sahabat Nabi ini? Betul memang. Ini baru dibuka nih. Karena kan nggak ada yang dia nggak memamerkan diri. Dan orang kita kalau sampaikan tidak semua juga nggak ikhlas, kan ada ini. Kan orang mengucapkan nggak sama ucapan dengan hati. Betul memang ibadah saya dengan orang lain biasa-biasa saja. Mungkin ini akan nampak cara sampaikan. Mungkin ini sebelum saya tidur malam saya bersihkan hati saya. Maksud kamu, saya maafkan kesalahan orang. Seandainya pada hari itu ada orang berbuat salah dengan saya, dia menggibahin saya, memfitnah saya tanpa sepengetahuan saya, nggak perlu dia meminta maaf. Saya sudah memaafkan dia. Jadi saya bersihkan hati saya. Memaafkan kesalahan orang.
Ternyata dia itu kan sangat disembunyikan tuh. Jangan kata orang lain, pasangan hidup dia aja nggak tahu. Kan bagian dalam sekali nih. Dia sembunyikan amalan yang sangat ikhlas. Bahkan kepada manusia lagi. Nah, ini berani Bapak memberikan maaf dengan meminta maaf itu sangat beda tuh. Lebih gampang meminta maaf daripada memberikan maaf. Jadi para pendengar radio Kontiki rahimakumullah, jadi dalam kisah singkat ini mendapat kita tarik kesimpulan, dia bukan bangun masjid, bukan juga ahli ustaz, hafiz 30 juz, enggak, ahli tahajud juga bukan. Tapi dia ada amalan yang dia sembunyikan sekian tahun lamanya apa? Memaafkan kesalahan orang. Baru dia itu cara penghuni surga. Enggak sembarang itu. Calon penghuni surga. Mungkin inilah sebagai salah satu kisah menarik yang perlu kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari tentang ikhlas dalam beribadah. Baik, menarik sekali pastinya pembahasan kita di kesempatan sore hari ini dan juga cerita yang sangat menarik untuk seluruh kontiners rahimakumullah. Ini terkadang sulit juga nih Ustadz ya, ketika orang udah salah, kemudian ada yang menyakiti hati kita, kemudian kita memaafkan, itu rasanya dipikir 2 kali 3 kali gitu ya Ustadz ya. Itu luar biasa sekali ini. Ini kita harus mulai belajar pastinya, dan juga kita nanti akan tanya juga tips menarik dari Ustadz Iswar di kesempatan sore hari yang sangat berbahagia ini dengan lanjutan program kita. Jadi untuk seluruh pendengar dimanapun berada, jangan kemana-mana, tetap stay terus bersama kami dalam program Talkshow Spesial Ramadan bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama di kesempatan sore hari ini. Dan pastinya masih bersama Ustadz Iswar MAG, kita akan segera kembali setelah selingan berikut ini. Jangan kemana-mana. Kembali dalam program Talkshow Spesial Ramadan 1446 Hijriah. Di kesempatan sore hari ini pastinya bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Di kesempatan sore hari ini juga kita masih bersama dengan Ustadz Iswar MAG dengan tema ikhlas dalam beribadah. Dan pastinya di sesi terakhir kita di kesempatan sore hari ini. Untuk seluruh kontiners rahimakumullah dimanapun berada, ini menarik nih Ustadz. Tentang ada pertanyaan menarik juga dari pendengar, ikhlas dalam beribadah. Ini kira-kira Ustadz, ketika kita sudah menjalankan ibadah, kemudian sudah fokus dalam ibadahnya, terkadang ada terbersit dalam hati, kira-kira saya ini sudah ikhlas belum ya? Saya ini sudah tunduk tidak ya kepada Allah dengan benar-benar sehati dan sebersih mungkin sesuai dengan Ustadz sampaikan tadi bahwa kita itu beribadah ya ingat kebesaran Allah saja gitu. Ini kira-kira menurut pandangan Ustadz ada tidak tolak ukur Ustadz atau ciri-ciri ketika kita sudah menjalankan ibadah itu dengan hati yang ikhlas? Ini bagaimana Ustadz? Baik, terima kasih. Ya, ada satu ayat, kalau nggak salah saya mungkin surah Ad-Dariyat ya. Allah berfirman, ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya dia untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi bagaimana kita lihat jadi seseorang itu sudah beribadah dengan benar? Salah satunya kita ambil dalam ritual ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari, masalah solat. Solat yang tidak boleh kita tinggalkan bagaimanapun keadaannya. Ini kita jangan ambil tolak ukur orang lain ya, tapi sebaik-baik orang berbuat salah ya, dia bisa mengubah kesalahannya. Ini salah satu yang bisa kita lihat langsung dalam kehidupan sehari. Mungkin dalam kehidupan, mungkin siapapun kita ini pasti pernah mengalaminya nih. Ini dalam kita beribadah terkadang kenapa orang itu tidak khusyuk, pikirannya kemana-mana, masalahnya terus ada jumlah lupa rakaat. Dalam masalah ini salah satu faktor penyebabnya adalah ketidakhadiran ikhlas dalam hati dan jiwa raganya. Bahkan dia ketika mau ambil niat pun sudah bermasalah nih. Usalli. Ini selain dia was-was, gak was-was dari jin, ini juga salah satu dia ketidak ada ikhlasan nih. Tangannya nih seperti orang mau ke lompat ke waterboom. Nah, begitu dia takbir Allahu Akbar, udah mulai pikiran kemana-mana nih. Barang saya hilang. Langsung mereka pertama langsung ketemu di mana barangnya yang hilang tadi. Ya kan? Ini parah nih. Kemudian ketika misalnya salat zuhur di rakaat ketiga, udah kacau lagi nih. Ini saya nih rakaat 3 atau 4 nih. Ini 3 atau 4 nih. Alah, biar aman-aman ambil yang 3 aja dah. Ya. Ini semua kita pernah mengalaminya. Yang jelas sekali ini pikiran kita kemana-mana nih. Ini kan sebenarnya kita harus malu nih kepada diri sendiri. Ya kan?
Malu kepada diri sendiri. Kalau menjadi malu kepada Allah, butuh apa Allah kepada kita? Sebagaimana syukur, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid. Barang siapa bersyukur, dia sudah bersyukur kepada diri sendiri. Syukurlah kalau kamu sadar. Berarti kan efek dampak positifnya untukmu aja, berarti ada perubahan untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, ini salah satu faktor yang enggak muncul ini. Ini kan sangat memalukan nih. Karena kriteria khusyuk itu dia salah satunya hatinya tidak bermasalah. Ini kan surah Al-Mu'minun jawabannya. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Apa artinya? Sungguh qad. Ini kan huruf taukid. Berarti Allah sudah menyatakan ini betul-betul ya. Saya bilang sama kamu nih. Seperti inna nih. Qad sungguh aflahal, ini kan isim tafzil, ini kan paling benang, sungguh menanglah, beruntunglah orang mukmin. Siapa orang mukmin yang beruntung? Apakah dia yang punya mobil besar, rumah besar, istri besar? Bukan. Tapi mukmin yang benar, yang pertama baru dirincikan oleh Allah, ayat keduanya, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam salatnya. Langsung diambil dari ritual ibadahnya itu. Kenapa? Yang dinilai tolak ukur paling besar itu ikhlasnya itu. Orang kalau sudah khusyuk, intinya pasti hatinya sudah bersih dan sudah ikhlas tentunya. Baru disebut tiganya, waladzina hum li furujihim hafidhun, macam sampai ada beberapa tingkatan itu. Tingkatan yang pertama adalah orang mukmin yang menang, orang yang khusyuk dalam salatnya. Karena orang sudah khusyuk, dah pasti dia ikhlas tuh. Pasti dia ikhlas. Ini kalau kita ceritakan cerita, ada beberapa cerita masalah khusyuk. Bayangkan tuh ketika satu aja sikat, ketika Siti Aisyah melaksanakan salat duha itu kan 2 rakaat misalnya, 2 jam itu. Salat duha 2 rakaat 2 jam. Orang sekarang salat wajib 2 menit. Ini kan benar masalah ini. Ini salah satunya kan kita nggak ngerti apa yang kita ucapkan nih, agak meleceh sedikit pada ikhlas nih. Ini malu, kita harus orang Islam yang mengaku muslim, salat, kebutuhan kita, malu ini. Ya malu, makanya gini ya, kalau kita melakukan apapun jenis ibadahnya, itu jangan dilihat dari segi perintah dan kewajibannya. Kalau kita lihat dari situ, memang mungkin nggak ikhlas. Ramadan misalnya, sebenarnya Ramadan ini berat sebenarnya, berat. Makanya ketika awal-awal turunnya perintah fikih siam ini, itu pada hari Senin tanggal 2 bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Kan durasinya turun untuk melaksanakan ibadah puasa itu 1 bulan, itu durasinya itu. Ngapain 1 bulan di bulan Sya'ban itu? Baru melakukan nanti di 1 Ramadan. Karena begitu banyak persoalan yang muncul dalam ibadah ini. Bagaimana kalau ini, bagaimana kalau itu. Okey, baik. Jadi kita kembali kepada tadi, bahawa kita ni ketika melakukan suatu ibadah jangan lihat dari segi kewajiban, tapi lihat dari segi kebutuhan kita. Bahkan Allah suruh kita itu bukan kembali kepada Allah, tapi itu butuh dan akan kembali dampaknya kepada kita semua. Misalnya solat. Apa fungsi solat? Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Juga dalam dialog Nabi Musa dengan Allah, apa ditanya oleh Nabi Musa salah satunya, apakah ya Allah, apakah ibadah yang paling kau cintai? Apakah solatku? Enggak, kata Allah. Kenapa ya Allah enggak kau sukai ibadah solat saya? Karena solat yang kamu kerjakan itu kembali untuk dirimu saja sendiri. Kenapa? Biar dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kita lanjut sedikit lagi bahwa di akhirnya apa juga yang kau cintai ya Allah? Ibadah yang saya sukai adalah ketika kamu memberikan kepada orang yang membutuhkan. Sesungguhnya saya di samping dia. Itulah nilai ibadah yang paling tertinggi. Itulah nilai sosial. Nah, iya. Ya. Jadi
Nah, Baik, menarik sekali pastinya di kesempatan sore hari ini pembahasan bersama dengan Ustadz Iswar. Dah banyak sekali kaji-kajian dan ilmu-ilmu yang harus sebenarnya kita dapatkan dan raih di kesempatan sore hari ini. Namun tanpa terasa nih Ustadz, sudah hampir 1 jam kita menemani seluruh pendengar dimanapun berada di kesempatan sore hari ini. Nah, untuk penutup nih Ustadz atau closing statement kita di kesempatan sore hari ini, apa yang kembali ingin Ustadz sampaikan dan ingatkan atau tekankan dan tegaskan kembali untuk seluruh kontiners rahimakumullah dimanapun berada tentang bagaimana sebenarnya ikhlas dalam beribadah ini Ustadz? Baik kepada para pendengar radio Kontiki semuanya, rahimahullah, sebagai penutup, mari kita untuk cara mengembangkan sikap ikhlas dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus menyadari bahwa Allah itu selalu hadir dan melihat setiap tindakan yang kita lakukan. Sebagaimana telah kita sampaikan di awal tadi, engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau bisa melihatnya. Jika engkau nggak bisa melihat Allah, yakinlah Allah pasti melihatmu. Itu salah satu yang bisa kita kembangkan, nilai ikhlas. Nah, harus kita hadirkan Allah. Apapun, kemanapun kita pergi, apa yang kita lakukan, bahwa Allah itu nggak pernah tidur, nggak pernah makan. Selalu 1 kali 24 jam memantau kita. Belum pun kita gerak, Allah sudah mengetahuinya. Dan itu dia. Maksudnya semua itu karena lillahi ta'ala, bukan karena lil fulus, lil fulan segala macam, tapi lillahi ta'ala. Karena yang dinilai pahala, diberikan pahala itu dari sisi keikhlasan. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi renungan dan pelajaran buat kita semua. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak Ustadz Iswar yang sudah menemani kita di kesempatan sore hari ini dengan tema yang sangat menarik, yaitu ikhlas dalam beribadah. Semoga untuk seluruh kontiners di rumah dan juga Iga pribadi juga terus beribadah dalam keikhlasan sesuai dengan apa yang disampaikan Ustadz tadinya, karena pastinya dengan keikhlasan ini kembali lagi pada diri kita sendiri, dan itulah nilai ibadah yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Ustadz sudah menemani kita di kesempatan sore hari ini. Juga terima kasih banyak untuk seluruh kontiners rahimakumullah dimanapun berada yang sudah menemani kita dalam program Talkshow spesial Ramadan 1446 Hijriah bersama dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh di kesempatan sore hari yang sangat berbahagia ini. Terima kasih kami haturkan, kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.